Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama Bapak Yanto yang akan melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tampan Xiaoyan. Saat ini kita kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan makhluk humanoid. Lalu benturan telah terjadi dan pada saat ini cakar raksasa benar-benar mencengkram ke arah Xiaoyan. Kemudian kelompok Xiaoyan yang terkejut pada saat ini segera datang untuk membantu. Lalu cambuk panjang dari King Mu'er segera melilit lengan dari makhluk humanoid itu dan menariknya ke belakang dengan keras. Bersamaan dengan itu pedang tajam milik Ziying segera dengan cepat memotong pergelangan tangan makhluk itu. Lalu pedang tajam ini seketika merobek pergelangan tangan dari makhluk humanoid pada saat yang bersamaan. Sementara itu Nan Erming segera melesatkan racun ke dalam luka yang terpotong. Kemudian humanoid ini pun tidak bisa menahan teriakan kesakitan karena rasa sakit yang tajam seperti ini. Menyadari hal ini, bagaimana mungkin Xiaoyan melewatkan kesempatan yang begitu bagus. Lalu dengan goyangan lengannya Xiaoyan pada saat ini menyingkirkan keterikatan cahaya abu-abu dan segera menyapu ke belakang seperti hembusan angin. Kemudian Xiaoyan segera melesatkan pedang kuno api surgawinya dan menghantam luka dari makhluk humanoid ini. Lalu sendi dari makhluk humanoid ini pun seketika benar-benar terluka dan dapat dikatakan benar-benar patah. Lalu kelompok Xiaoyan pada saat ini segera mendengar lolongan kesakitan dari makhluk humanoid ini. Semua orang pada saat ini benar-benar gembira karena lengan dari makhluk humanoid ini benar-benar telah rusak parah. Setelah menderita kerugian yang begitu besar, makhluk humanoid ini pun tidak berani meremehkan kelompok Xiaoyan. Menghadapi serangan kerumunan yang mengancam dirinya pun segera mundur dan menembakkan cahaya merah darah dari satu matanya ke telapak tangan yang terputus. Lalu hal yang aneh segera terjadi dan mengejutkan semua orang di kelompok Xiaoyan. Kemudian cahaya berdarah ini ternyata adalah lendir yang bisa menyembuhkan makhluk humanoid ini. Selain itu dirinya juga pada saat ini membuat perisai perlindungan dari cahaya berdarah yang baru saja dilesatkan. Lalu kelompok Xiaoyan pun tidak bisa tinggal diam sebelum akhirnya Xiaoyan segera mengayunkan pedang kuno api surgawinya terhadap perisai. Benturan ini hanya menyebabkan riak di perisai air. Kelompok Xiaoyan pada akhirnya lanjut menghantamkan serangan terkuat mereka pada titik yang sama di perisai air. Lalu bersama dengan itu semua orang menyadari bahwa perisai air ini terdiri dari beberapa lapis. Namun di bawah benturan berkali-kali dengan kekuatan terkuat dari kelompok Xiaoyan, akhirnya perlindungan air itu benar-benar langsung pecah dan roboh setelah menghantam pelindung terakhir. Kelompok Xiaoyan pun pada saat ini langsung menyerbu masuk untuk menyerang ke arah si monster. Sementara itu di sisi lain makhluk humanoid pada saat ini tersenyum penuh arti ke arah kelompok Xiaoyan. Pada akhirnya dirinya segera menghentakkan kakinya dengan keras dan menerbangkan air berlumpur yang tidak terhitung jumlahnya. Lalu air berlumpur ini pun seketika memenuhi langit. Bersamaan dengan itu air-air ini seketika menjadi semakin tajam setajam anak panah. Lalu pada akhirnya panah-panah ini pun segera dilesatkan dengan ganas ke arah kelompok Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut dan jatuh ke dalam situasi yang putus asa. Akan tetapi pada saat yang bersamaan aliran udara di sekitar tiba-tiba meningkat akibat dari Feng Feng. Kemudian Feng Feng mengeluarkan tornado untuk melindungi semua orang di dalam. Dirinya juga menyapu air berlumpur seperti hujan anak panah dan membungkus tirai cahaya abu-abu dari si monster. Lalu topan dari Feng Feng ini benar-benar berhasil menyapu semua serangan dari si monster. Akan tetapi mau bagaimanapun itu adalah serangan yang dilesatkan oleh makhluk yang kekuatannya dekat ke bintang 8 Dodi. Oleh karena itu meskipun Feng Feng bisa menghalaunya, pada saat ini Feng Feng benar-benar terlihat pucat dan terjatuh. Melihat hal ini Nan Erming pun segera bergegas dan menangkap tubuh Feng Feng di udara. Semua orang pada akhirnya berkumpul dan bertanya bagaimana keadaan dari Feng Feng. Nan Erming menjawab bahwa dirinya masih bisa merasakan auranya tetapi sangat lemah, dan tampaknya pada saat ini Feng Feng benar-benar telah diracuni oleh si monster. Mendengar hal itu Xiaoyan pun terkejut dan segera bertanya, dari manakah racun itu berasal? Nan Erming pun menjelaskan racun itu seharusnya berasal dari racun tirai tipis yang memenjarakan mereka.
Racun ini berasal dari panah yang disapu oleh Feng Feng dan sepertinya Feng Feng terkena serangan dari panah tersebut. Mendengar hal itu Xiao Yan menjadi semakin khawatir dan bertanya kepada Nan Erming, apakah dirinya bisa menyelesaikan permasalahan ini? Menanggapi pertanyaan dari Xiao Yan ini, Nan Erming pada saat ini benar-benar tidak bisa berbicara untuk menjawab. Bahkan Nan Erming seorang master racun tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini. Hati semua orang tenggelam dan mereka merasakan sakit yang menusuk di hati masing-masing. Xiao Yan juga pada saat ini mengepalkan tinjunya dan meminta semua orang untuk mentransfer doki mereka. Lalu dengan aura pembunuh yang luar biasa, akhirnya Xiao Yan segera bergegas menuju ke arah makhluk humanoid dengan pedang kunonya. Lalu bersamaan dengan itu doki Xiao Yan pada saat ini juga telah melambung ke puncak bintang 7 Dodi. Meskipun doki bintang 7 Xiao Yan sedikit lebih lemah tanpa masukan doki dari Feng Feng, bagaimanapun juga itu adalah kekuatan doki di bintang 7 Dodi. Kekuatan Xiao Yan pada saat ini masih tidak jauh jika dibandingkan dengan intensitas doki dari makhluk humanoid ini. Di sisi lain melihat bahwa yang tiba-tiba makhluk humanoid ini pun seketika membeku. Dirinya menyadari meskipun tingkat doki miliknya sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan milik Xiao Yan, akan tetapi tingkat doki bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kekuatan pertempuran. Dirinya dapat merasakan serangan Xiao Yan yang sebelumnya benar-benar sudah cukup dahsyat. Terlebih lagi pada saat ini dengan kemarahan di hatinya, serangan Xiao Yan tentu akan berlanjut seperti badai yang dahsyat menerpa si monster. Di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera melesatkan pedangnya dan mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Lalu kecepatan Xiao Yan di tingkat ini benar-benar sangat mengejutkan si monster dan si monster pada saat ini benar-benar tidak bisa bersiap. Dirinya hanya dapat dengan paksa menyilangkan tangannya untuk memblokir pedang kuno api surgawi milik Xiao Yan. Lalu benturan keras pun seketika terjadi. Dan bersamaan dengan itu kedua lengan dari si monster pada saat ini benar-benar patah dipukul keras oleh Xiao Yan ini. Makhluk humanoid itu pun menjerit kesakitan dan bergegas mundur. Tetapi bagaimana mungkin Xiao Yan akan melepaskan kesempatan berharga dan membiarkannya mengatur nafas. Lalu kilatan cahaya merah di dahi Xiao Yan segera muncul dan membentuk pedang kecil berwarna darah dalam sekejap mata. Pedang itu pun dilesatkan dan diam-diam tenggelam ke dahi makhluk humanoid. Akan tetapi yang mengejutkan Xiao Yan adalah otak makhluk humanoid ini kosong. Xiao Yan merasa tidak ada lautan kesadaran dan pedang kecil berdarah ini benar-benar tidak berguna sama sekali. Tetapi pada saat ini Xiao Yan tidak berhenti dan putus asa. Xiao Yan berpikir meskipun serangan jiwa tidak berguna baginya tetapi dirinya telah kehilangan kedua lengan. Xiao Yan pun bergegas maju dengan api surgawi yang meledak menjadi cahaya merah yang redup dan menebas makhluk humanoid ini. Di sisi lain makhluk humanoid ini segera mengangkat kedua lengannya yang terputus dengan panik. Xiao Yan pun tersenyum tipis dan bertanya di dalam hatinya, apakah si makhluk humanoid akan bisa menahan serangan dengan tangannya yang telah terputus? Apakah tangan yang patah seperti itu akan bisa menahan hal ini? Sementara itu di sisi lain makhluk humanoid ini segera kembali menembakkan cahaya merah ke bagian lengannya yang patah. Bersamaan dengan itu ada kecambah yang tumbuh dan dengan cepat lendir segera menggeliat. Sepasang tangan dari makhluk humanoid ini pun segera kembali dalam sekejap mata. Dirinya pun segera menggenggam erat telapak tangannya untuk menjepit pedang kuno api surgawi milik Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja dirinya lihat dengan mata kakinya sendiri. Xiao Yan tidak menyangka bahwa makhluk humanoid ini benar-benar bisa melakukan generasi secepat itu. Tetapi saat ini Xiao Yan berpikir bukan waktunya untuk berlarut-larut di dalam keterkejutan. Xiao Yan segera melepas pedang kuno api surgawi yang pada saat ini dipegang oleh si monster. Lalu Xiao Yan segera turun ke dada si monster dan melesatkan banyak pukulan ke arah dadanya. Kemudian makhluk humanoid pun tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan meninggalkan pedang kuno untuk bertarung secara langsung. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sangat gembira dengan melesatkan banyak serangan pukulan dan tendangan. Xiao Yan sudah lama tidak bertarung dengan tangan kosong.
Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan benar-benar berapi-api dan terus membombardir dada dan perut si monster, lalu lolongan kesakitan dari si monster pun seketika terdengar. Kemudian monster ini pun segera melepaskan pedang kuno api surgawi Xiao Yan dan tangannya pada saat ini berniat untuk memeluk Xiao Yan sekuat tenaga. Xiao Yan yang memiliki pengalaman tempur yang banyak pada saat ini tentu menyadari apa niat dari si monster, lalu dirinya kembali turun sebelum akhirnya segera melesatkan kakinya menuju ke arah kelamin dari si monster. Meskipun tidak jelas kelamin si monster ini laki-laki atau perempuan, akan tetapi pada saat ini dirinya masih mengerang kesakitan, sementara Xiao Yan pada saat ini segera mengambil pedang kuno api surgawinya. Saat ini Xiao Yan masih belum berhenti dan segera melesetkan api surgawi untuk mengikat si monster, dan dari pertempuran sebelumnya Xiao Yan menyadari sepertinya dirinya tidak akan bisa membunuh si monster dengan cara yang biasa, karena monster ini benar-benar memiliki kemampuan generasi yang sangat cepat. Xiao Yan berpikir sepertinya satu-satunya cara adalah meledakannya berkeping-keping. Memikirkan hal ini Xiao Yan menyadari sepertinya mereka harus membekukan si monster terlebih dahulu. Akhirnya pada saat ini Xiao Yan segera menoleh ke arah Ziying dengan penuh pengharapan. Melihat hal ini Ziying pun segera mengerti apa maksud dari Xiao Yan. Ziying pun pada saat ini segera melompat dan Douki dari Xiao Yan segera ditransfer ke arah Ziying. Melihat Ziying yang pada saat ini mendekat si monster hanya tersenyum, tetapi pada saat ini dirinya benar-benar tidak bisa bergerak karena ditahan oleh api surgawi dari Xiao Yan. Sementara itu Ziying pada saat ini segera melesatkan bilah gandanya untuk membuat luka dari si monster, lalu seketika banyak luka sayatan yang sangat dalam terbuka di tubuh si monster dan dirinya kembali melolong kesakitan. Ziying pada saat ini juga tidak ingin membuang kesempatan dan dirinya segera mengeluarkan teknik domain es miliknya, lalu seketika rawa membeku begitu juga dengan tubuh si monster yang segera dilapisi oleh lapisan es. Monster ini pun berusaha untuk melepaskan diri tetapi semakin dirinya mencoba semakin dirinya tidak bisa. Kemudian lapisan es yang dibentuk oleh Ziying ini makin lama menjadi semakin tebal hingga pada akhirnya si monster benar-benar tidak bisa bergerak. Melihat hal ini Xiao Yan pun merasa lega dan tersenyum kepada Ziying. Xiao Yan juga pada saat ini tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan dan Xiao Yan segera melesatkan pedang kuno api surgawinya. Lalu Douki telah kembali ditransfer ke Xiao Yan yang pada saat ini mengeluarkan teknik 990 kaki tanpa bayangan. Bayangan pedang kuno api surgawi ini segera dihantamkan menuju ke arah dada si monster. Lalu tubuh si monster yang membantu menjadi es seketika hancur berkeping-keping. Kemudian bongkahan es pada saat ini benar-benar terpental ke segala arah dan hanya menyisakan tiang putih yang berada di kepala si monster. Melihat hal ini Xiao Yan pun menghela nafas lega. Akan tetapi Xiao Yan pada saat ini teringat Feng Feng. Xiao Yan pun segera berbalik dan melesat ke arah Nan Erming yang pada saat ini sedang memegang Feng Feng. Xiao Yan pun segera bertanya, bagaimana keadaan dari Feng Feng? Apakah Nan Erming pada saat ini benar-benar tidak bisa menyembuhkannya? Nan Erming yang terdiam pun pada saat ini segera menghela nafas dan mulai membuka mulutnya. Nan Erming berkata bahwa dirinya benar-benar belum pernah melihat racun yang dilesatkan oleh si monster ini. Feng Feng pada saat ini menjadi semakin lemah dan Nan Erming pada saat ini hanya bisa menjaganya. Mendengar hal itu rasa sakit kembali menusuk di hati semua orang dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat frustasi. Xiao Yan pun segera bertanya kepada Nan Erming, berapa lamakah Feng Feng bisa bertahan? Nan Erming pun dengan datar segera berkata bahwa kemungkinan Feng Feng akan bisa bertahan hanya dalam waktu 2 jam. Semua orang yang mendengar kata-kata Nan Erming ini seketika benar-benar tenggelam dan hanya bisa termenung. Sementara itu di sisi lain Nan Erming pada saat ini segera menoleh ke arah tiang yang dibungkus es. Melihat hal ini Nan Erming tanpa ragu segera menyadari bahwa tiang putih abu-abu ini pasti sebuah harta karun. Mata Nan Erming pun berangsur-angsur menjadi cerah. Nan Erming ingat harta karun yang hanya ada di dalam legenda dan dirinya segera melambaikan tangannya dan menyedot tiang putih ini. Nan Erming pada saat ini benar-benar gembira dan tangannya sedikit gemetar.
dirinya pada akhirnya segera berkata, Nan Erming berpikir Feng Feng pasti akan bisa diselamatkan. Semua orang seketika terkejut dan memandang ke arah tiang yang dipegang oleh Nan Erming. Tiang ini berukuran 10 cm dan semua orang pada saat ini benar-benar keheranan. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya, apakah tiang ini bisa membantu menyelamatkan Feng Feng? Mendengar hal tersebut Nan Erming pun mengangguk dan berkata bahwa tiang ini adalah batu ros 10.000 racun. Nan Erming baru ingat bahwa dirinya pernah melihat catatan di sebuah buku kuno yang terisolasi. Menurut buku kuno itu batu ros 10.000 racun ini adalah batu aneh yang lahir dari asal mula racun. Tiang ini sendiri terlahir dari langit dan bumi. Batu ini tidak pernah puas menyerap energi langit dan bumi selama ribuan tahun. Energi ini memang dibutuhkan oleh tiang ini untuk memuaskan pertumbuhannya secara pribadi. Selain itu tiang ini bisa menyerap energi daging dan darah dari inangnya. Batu ini membutuhkan inang untuk menyerap energi langit dan bumi untuk berubah ke bentuk aslinya. Akan tetapi melihat bentuknya pada saat ini Nan Erming yakin bahwa batu ini benar-benar telah mencapai bentuk aslinya. Menurut di catatan kuno jika batu ini telah mencapai bentuk aslinya maka diri sendiri tidak lagi memerlukan inang untuk mencapai tujuan. Mendengar penjelasan dari Nan Erming ini semua orang saling memandang dengan penuh rasa takjub. Sementara itu Nan Erming pada saat ini bersiap untuk membantu Feng Feng. Nan Erming pun segera mengalirkan Douqi ke dalam tiang ini dan menempelkannya kepada Feng Feng. Tidak lama setelah itu kabut beracun segera keluar dari tubuh Feng Feng dan memasuki tiang ini. Wajah Feng Feng yang sebelumnya pucat pada saat ini berangsur-angsur kembali ke warna semula. Melihat hal ini semua orang pun segera menghela nafas lega. Di sisi lain Feng Feng perlahan-lahan mulai kembali ke kesadarannya dan menatap ke sekeliling. Feng Feng pun tanpa sadar segera bertanya, apakah dirinya pada saat ini masih hidup? Melihat semua orang yang tersenyum Feng Feng menyadari bahwa dirinya memang pada saat ini masih hidup. Feng Feng pun menatap ke arah Nan Erming yang pada saat ini memegang tiang di tangannya. Feng Feng bertanya, bukankah itu adalah tiang yang berada di kepala si monster? Menanggapi hal itu Nan Erming pun segera mengangguk dan segera menjelaskan sedikit kepada Feng Feng. Mendengar hal ini Feng Feng pun merasa takjub dan menatap heran ke arah tiang yang digenggam Nan Erming. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkagum-kagum dengan apa yang digenggam oleh Nan Erming. Xiao Yan terpikirkan sesuatu hingga akhirnya Xiao Yan mulai berbicara kepada Nan Erming. Xiao Yan berkata bahwa Nan Erming adalah sosok yang benar-benar menguasai racun. Bagaimana jika Nan Erming pada saat ini menyerap batu 10.000 roh racun ini? Bukankah dengan begitu maka kemampuan penyerapan racun dari Nan Erming akan meningkat? Mendengar hal itu Nan Erming pada saat ini benar-benar berbinar-binar di matanya. Nan Erming pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan takjub karena dirinya belum berpikir ke arah sana. Sementara itu di sisi lain Xiao Zhan pada saat ini segera bertanya apakah ada keterampilan bertarung khusus untuk Nan Erming menghisap ini. Kegembiraan dari Nan Erming seketika runtuh mendengar pertanyaan dari Xiao Zhan. Nan Erming menyadari di buku kuno memang dituliskan ada keterampilan bertarung khusus untuk menyerap benda ini. Nan Erming pun segera menjelaskan permasalahan ini kepada semua orang. Setelah menjelaskan Nan Erming pada saat ini terlihat murung dan benar-benar tidak tahu di mana dirinya bisa mendapatkan keterampilan bertarung ini. Sementara itu semua orang pada saat ini saling memandang karena mereka menyadari bahwa keterampilan bertarung racun memang benar-benar sangat sulit untuk dicari. Sementara itu Xiao Yan menghela nafas dan pada saat ini mulai menghibur Nan Erming. Xiao Yan berkata bahwa Nan Erming pada saat ini tidak perlu khawatir. Sebaiknya Nan Erming pada saat ini menyimpan batu 10.000 roh racun ini terlebih dahulu. Di masa depan mereka masih memiliki banyak waktu untuk mencari keterampilan tersebut. Nan Erming pun menghela nafas dan menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya menyimpan batu ini ke cincin penyimpanannya. Setelah permasalahan ini selesai kelompok Xiao Yan pun memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil nyebat sampurna kretek. Tentu saja mereka harus memulihkan terlebih dahulu sebelum lanjut memulai perjalanan.
Lalu singkat cerita 7 hari pun telah berlalu dalam sekejap mata dan semua orang segera meninggalkan rawa. Semua orang pada saat ini semakin berhati-hati karena semakin dalam mereka masuk, justru lingkungan di sekitar mereka pada saat ini menjadi semakin lembab. Selain itu juga tempat yang mereka lewati benar-benar suram dan sunyi sehingga membuat orang merasa tidak nyaman di lubuk hati yang terdalam. Bersamaan dengan kesunyian ini tiba-tiba terdengar suara dengung pelan di depan lautan kabut kelabu. Xiao Yan pun dengan hati-hati mendengarkan suara ini sebelum akhirnya Xiao Yan mengerutkan kening dan wajahnya berubah drastis. Di sisi lain Feng Feng juga pada saat ini segera memberitahu semua orang bahwa sepertinya ada keberadaan musuh. Bersamaan dengan itu cahaya hitam dari bayangan kabut segera melesat seperti panah hulu melesat ke arah kelompok Xiao Yan. Feng Feng pun dengan cepat mengayunkan pedangnya ke bawah dan memercikkan beberapa percikan api. Feng Feng menyadari bahwa serangan ini sangat kuat dan dirinya segera melihat panah bulu yang menancap di tanah. Kelompok Xiao Yan pada saat ini melihat bahwa itu adalah segumpal bulu hitam yang dilapisi tinta, namun tidak lama satu panah lagi kembali melesat dari dalam kabut ke arah kelompok Xiao Yan. Xiao Yan paling benci dengan serangan diam-diam yang menjijikan seperti ini. Tentu saja Xiao Yan akhirnya segera melesatkan pedang kuno api surgawi ke arah labut. Lalu panah bulu hitam ini seketika terpental, begitu juga dengan kabut yang pada saat ini segera terbelah. Bersamaan dengan kabut yang terhempas pada saat ini sosok yang menyerang kelompok Xiao Yan pun seketika terekspos. Semua orang melihat api hitam yang samar-samar membentuk burung setinggi hampir 2 meter. Sosok burung ini tertawa aneh dan api yang menyelimuti tubuhnya pada saat ini mulai menggeliat dan segera berubah menjadi pria kuat dan kekar. Pria ini mengenakan jubah hitam dengan topeng perak dan pelindung leher. Pada saat ini hanya telinga, hidung, mulut, dan sepasang celah mata yang terbuka di wajah. Kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut karena mereka semua tidak bisa merasakan kekuatan monster berjubah hitam ini. Sementara itu Xiao Yan segera menekan perasaan ini di dalam hatinya sebelum akhirnya bertanya, apa maksud dari sosok tersebut menyerang kelompok Xiao Yan? Pria berjubah hitam ini pada saat ini hanya menatap ke arah Xiao Yan dan tidak berbicara. Dirinya hanya tersenyum sebelum akhirnya segera melakukan segel di tangannya dan langsung mengembunkan bola api hitam menjadi busur panjang. Busur yang dipenuhi dengan bulu ini segera ditembakkan ke arah kelompok Xiao Yan. Tentu saja Xiao Yan menyadari bahwa ini adalah jawaban untuk Xiao Yan dan Xiao Yan segera melambaikan pedang kuno api surgawinya. Xiao Yan segera menghempaskan anak panah hitam itu menjauh dari kelompoknya. Sementara itu di sisi lain Xiao Zhan pada saat ini benar-benar tidak tahan dan segera berteriak. Hanya seorang manusia burung sampah saja berani menjadi begitu sombong. Xiao Zhan pada akhirnya segera menginjakkan kakinya ke tanah dan melesatkan tinjunya yang kuat ke arah pria berjubah hitam. Melihat pergerakan dari Xiao Zhan ini, monster berjubah hitam itu pun hanya berdiri dan tidak bergerak. Tetapi ketika Xiao Zhan sudah mendekat, dirinya pun tiba-tiba melayangkan senyum puas. Jari-jarinya yang hitam segera dengan cepat membentuk busur hitam dan panah berbulu hitam segera dilesatkan ke arah Xiao Zhan. Saat ini Xiao Zhan pun sedikit terkejut, namun beruntung kecepatan refleks Xiao Zhan tidaklah buruk. Dirinya dengan sangat beruntung bisa menghindari serangan tersebut ketika melesat ke kanan. Namun sebelum Xiao Zhan bisa menstabilkan tubuhnya, panah lainnya kembali dilesatkan ke arah Xiao Zhan. Menyadari hal ini Xiao Zhan bergumam bahwa kecepatan dari senjata ini benar-benar sangat cepat. Xiao Zhan pada saat ini benar-benar berkeringat dingin karena dirinya menyadari bahwa dirinya pada saat ini tidak bisa menghindar. Pada akhirnya benturan antar besi segera terdengar dengan Xiao Zhan yang pada saat ini segera jatuh ke tanah. Xiao Zhan benar-benar terkejut karena pada saat ini Xiao Zhan tidak terluka sama sekali. Sementara itu di sisi lain monster berjubah hitam pada saat ini segera menoleh ke arah Xiao Yan. Dirinya benar-benar sangat kesal karena Xiao Yan baru saja menghentikan serangannya untuk membunuh Xiao Zhan. Tetapi pada saat ini monster berjubah hitam itu tidak terburu-buru dan tetap berdiri di posisinya. Dengan penuh penghinaan dan kepuasan di matanya, dirinya pada saat ini menatap ke arah kelompok Xiao Yan.
Di sisi lain pada saat ini semua orang secara kasar dapat menilai kekuatan dari monster berjubah hitam ini. Kelompok Xiaoyan pada saat ini menyadari sepertinya kekuatan dari pria ini tidak jauh di atas Xiaoyan. Namun meskipun begitu kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa meremehkan kekuatan lawan. Sementara itu di sisi lain kepuasan dan penghinaan di mata sosok monster berjubah hitam ini masih terlihat. Bersamaan dengan itu pada saat ini 7 anak panah seketika terbentuk di hadapannya. Serangan dengan menembakkan 7 anak panah ini adalah salah satu keterampilan unik dari monster berjubah hitam. Sementara itu di sisi lain melihat hal ini kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini segera berkumpul di alisnya. Pedang berwarna merah segera keluar dan Xiaoyan pada saat ini telah bersiap untuk menyerang. Xiaoyan pada saat ini melesat maju sekaligus melesatkan pedang merah dari kekuatan spiritual yang ada di keningnya. Bersamaan dengan itu sosok dari monster berjubah hitam itu pun melesatkan serangannya. Kelompok Xiaoyan yang lain juga pada saat ini segera bergegas untuk menyerang si monster. Xiao Zhan pada saat ini mengeluarkan perisai pertahanannya yang kuat untuk berhadapan dengan panah si monster. Sehingga benturan keras pun segera terjadi dengan perisai dari Xiao Zhan yang pada saat ini hancur. Namun pada saat ini panah yang dilesatkan oleh monster berjubah hitam ini hanya berhenti sejenak sebelum akhirnya lanjut melesat. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan masing-masing sekarang berhadapan dengan panas yang dilesatkan. Masing-masing kelompok Xiaoyan pada saat ini berhasil memblokir serangan panah yang dilesatkan ini. Tetapi meskipun begitu pada saat ini semua orang benar-benar terhuyung mundur setelah benturan terjadi. Mereka pun segera menstabilkan tubuh dan benar-benar bersiap untuk kembali menyerang ke arah monster berjubah hitam. Lalu Xiaoyan dengan kecepatannya pada saat ini segera menyerang di atas kepala dari monster berjubah hitam. Sementara itu Ziying dan Long Yi pada saat ini menyerang dari arah bawah dan samping. Nan Erming pada saat ini segera menyerang dengan kekuatan pisau tajamnya dari arah sebelah kanan. Melihat pengepungan ini monster berjubah hitam itu pun seketika panik. Dirinya berusaha untuk menghindar tetapi pada saat ini dirinya merasakan sesuatu yang aneh. Dirinya bisa merasakan adanya pedang kecil berwarna merah di lautan kesadarannya. Dirinya pun segera mengerahkan api hitamnya untuk melindungi lautan kesadaran spiritualnya. Pada saat ini dirinya benar-benar terkejut dan baru menyadari bahwa itu adalah serangan yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Namun beruntung dirinya pada saat ini segera tersadar dan bisa memblokir serangan yang datang dari segala arah. Setelah itu dirinya pun menjentikkan jari kakinya dan melesat menjauh dari kerumunan kelompok Xiaoyan. Menyadari hal ini Xiaoyan tentu saja tidak bisa melepaskan sosok ini pergi. Pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa kelemahan dari sosok ini adalah pertempuran jarak dekat. Dengan transmisi suara Xiaoyan kepada kelompoknya, akhirnya mereka pun pada saat ini segera kembali mengejar sosok tersebut. Melihat kelompok Xiaoyan yang menyerang sosok tersebut tersenyum, namun senyum itu seketika menudar setelah dirinya menyadari ada tornado yang menghantam di belakangnya. Dirinya pun dengan cepat mengeluarkan kekuatannya untuk menghalau si badai. Namun karena berhasil ditahan pada saat ini kelompok Xiaoyan benar-benar telah sampai di hadapannya. Monster berjubah hitam ini pun seketika berbalik dan memandang ke arah Xiaoyan. Dan satu-satunya sosok yang pada saat ini dirinya harus waspadai adalah sosok Xiaoyan dengan serangan kekuatan spiritualnya. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini masih menggunakan pedang kecil berwarna merah darah. Akhirnya dirinya pun secara refleks segera melindungi lautan kesadaran spiritual di dalam tubuhnya. Pada akhirnya serangan tombak tajam dari Long Yi, pisau tajam dari Nan Erming dan 2 bilah dari Ziying segera dilesakkan kepada sosok tersebut. Dirinya pada saat ini kembali memutar tubuhnya dengan cepat dan berhasil menghalau serangan gabungan dari ketiga orang ini. Tetapi pada saat ini dirinya benar-benar terkejut dan bertanya-tanya, karena mengapa Xiaoyan tidak menyerangnya. Namun dirinya menekan keheranan ini dan buru-buru bergegas menjauh kembali dari kelompok Xiaoyan. Namun baru saja dirinya melangkah pada saat ini dirinya kembali tertegun. Pada saat ini dirinya menyadari bahwa lautan kesadaran spiritualnya benar-benar telah dimasuki oleh pedang berwarna darah dari Xiaoyan.
Menyadari hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum, dan rupanya pada saat sebelumnya Xiao Yan menampilkan pedang merah ini hanya untuk mengecoh si monster. Xiao Yan bukanlah orang yang bodoh untuk mengeluarkan kembali gerakan yang sama pada serangan kedua kalinya. Di sisi lain, si monster baru saja menyadari tindakan yang baru saja dilakukan oleh Xiao Yan. Pada saat ini dirinya benar-benar sangat marah dan dirinya segera meraung ke arah langit. Bersamaan dengan itu energi Douqi yang sangat agung segera melonjak ke segala arah. Merasakan gelombang Douqi ini, kelompok Xiao Yan pun semuanya seketika terpental. Kelompok Xiao Yan pada akhirnya segera menstabilkan tubuhnya dan memutuskan untuk berkerumun. Kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut merasakan lonjakan energi ini. Semua orang telah merasakan lonjakan energi ini sebelumnya ketika mereka berada di Pil Palace. Mereka merasakan energi ini ketika tertua keempat dari ras iblis darah melonjakkan Douqi-nya. Dengan kata lain, kekuatan dari monster berjubah hitam ini sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan tertua keempat yang hobinya mencari gadis muda.